Saya kasih Tuhan, ini minggu terakhir saya akan khotbah dari Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-13. Sebenarnya saya sampaikan. Mari kita akan kembali membaca firman Tuhan dari rangkaian khotbah yang saya sempat 3 minggu ini. Dari 1 Korintus pasal 13, saya akan membaca ayatnya yang ke-13. Sekali lagi menjadi ayat nas kita pada hari ini. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Saudara dapat, saudara, demikian firman Tuhan. Bagi saudara yang dimanapun ikut ibadah ini, silakan membuka Alkitabnya. 1 Korintus 13 ayat 13, demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita sudah belajar dalam 2 minggu yang lalu bahwa mengapa kasih yang menjadi yang terbesar di antara 3 serangkai ini atau 3 saudara ini. Di Indonesia terkenal dengan namanya 3 serangkai Solo. Ini adalah 3 serangkai kebenaran yang ditulis dalam kitab Korintus 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, saya berharap bahwa kita bisa merenungkan kembali mengapa di antara 3 hal ini karena kasih yang paling besar. Nah, dengan rekaman yang sudah ada ya, di live streaming kita, di YouTube kita, ya, saudara bisa dengarkan ulang, bisa baca kembali. Minggu lalu kita sudah belajar tentang iman, pengharapan dan kasih. Dan kita belajar mengapa kita orang Kristen bermegah dalam iman kita. Bukan untuk menunjukkan kesombongan, keangkuhan, ya, tetapi saudara, ada hal yang mendorong kita. Ya, mengapa kita bisa bermegah? Dan bagaimana kita dapat bermegah dalam iman kita? Saudara, kenapa ini penting sekali? Paulus berbicara demikian. Tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Saudara, hari ini saya akan berbicara kepada kita, ya, berputar balik di sini, ya, sudah banyak kasih di ujungnya, imannya ke depan, kemudian tengah-tengahnya pengharapan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah artinya pengharapan yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Kalau dikaji sebentar, saudara, ini agak mirip-mirip dengan iman, ya. Kenapa sepertinya apa sih bedanya iman, pengharapan, dan kasih? Saya coba merenungkan ya, ayat demi ayat yang berbicara tentang pengharapan. Ya. Kemudian merenungkan korelasinya dengan yang disebut dengan iman. Terus saya merenungkan, saya menganalogikan mengumpamakannya. Sekali lagi tidak ada analogi yang sempurna, tapi ini hanya untuk menolong. Ya. Iman dan pengharapan itu saya analogikan bagaikan roh dan jiwa. Artinya apa, saudara? Kadang-kadang bisa dimengerti dalam satu kesatuan, tapi juga bisa dimengerti secara terpisah. Ya, sama seperti kita sulitnya untuk mengerti tentang roh dan jiwa. Begitu banyak orang sulit untuk memahami. Pak, apa sih bedanya roh dan jiwa? Nah, kenapa, saudara? Karena memang di dalam Alkitab pun kadang dibicarakan secara terpisah, jiwa dan roh itu, karena juga dibicarakan secara menyatu. Sehingga oleh demikian juga di dalam ya, ilmu jiwa. Ya, sehingga para ahli ya, ilmu jiwa, sering saya sampaikan, memiliki 2 pandangan tentang manusia.
Yang satu adalah mereka menganut pandangan tentang trikotomi, yaitu bahwa manusia dibagi dalam 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh, atau tubuh, jiwa, dan roh. Disebut dengan kelompok perbandingan trikotomi. Lalu kelompok yang kedua adalah memandang manusia hanya dibagi dalam 2 bagian saja. Kita sebut dengan dikotomi, yaitu manusia tubuh yang kelihatan dan manusia jiwa dan roh yang tidak kelihatan. Pandangan yang kedua ini adalah menyatukan antara jiwa dan roh dalam kesatuan. Setelah dulu ditanya di manakah yang paling benar? Dua-duanya benar adanya. Yang satu menyatukan antara roh dan jiwa, yang satu memisahkannya. Terus kalau Bapak pandangannya kemana? Ya, saya menganut trikotomi berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Ya, berdasarkan prinsip Alkitab. Namun waktu kita mempelajari antara roh dan jiwa, memang kadang menyatu, kadang berbicara secara terpisah. Kita melihat dalam konteksnya. Saya analogikan ini, begitu juga kadang kita memahami. Demikian tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Kita sudah bicara bahwa kasih itu bersifat kekal adanya. Karena kasih relasi kita dengan Tuhan bukan hanya di dunia, tetapi sampai ke sorga. Iman dan pengharapan dibutuhkan selama kita ada di tengah-tengah dunia ini. Kita sudah bicara tentang iman. Waktu kita bicara tentang iman, kadang-kadang sana juga berbicara tentang pengharapan. Waktu kita bicara tentang pengharapan, itu kadang terselip di dalam berbicara tentang iman. Oleh sebab itu, saudara, kita akan coba untuk memahami yang saya tadi sebutkan, saya menganalogikannya seperti roh dan jiwa yang kadang bisa menyatu dalam pemahaman, yang kadang juga saudara bisa berpisah. Oleh karena itu saudara, jika saya bisa menggambarkan bahwa iman itu adalah pengharapan itu, Mbak. Pengharapan itu adalah yang menjadi sasaran atau objek atau tujuan ya daripada iman kita. Saya menganalogikan ya, pengharapan itu adalah tempat tujuan yang mau kita tuju. Nah, saya analogi begini, Sir. Kita ingin pergi ke sebuah tempat yang jelas. Kalau pergi ke sebuah tempat tidak jelas, itu namanya tidak punya sasaran jelas. Arah tujuan kita itulah pengharapan kita. Iman kita itu adalah kendaraan yang membawa kita kepada arah tujuan itu. Sehingga kadang-kadang iman itu berbicara kepada sasaran yang mau kita sampai ya, kelihatannya. Tapi kalau kita pisahkan, pengharapan itu adalah berbicara tentang sasaran, kemana kita akan tuju. Iman itu akan menuntun kita kepada sasaran yang akan kita tuju. Sehingga saudara, dengan adanya sasaran yang jelas, tujuan yang jelas, ya, maka perjalanan kita adalah perjalanan yang jelas. Itu maksudnya. Maka ada perjalanan yang jelas, saudara, maka kita akan melakukannya dengan sukacita, dengan kasih. Kita yakin kita akan sampai kepada tujuan itu. Di sini ada yang belum pernah ke Bali? Halo? Boleh angkat tangan, saudara? Yang belum pernah ke Bali. Ya. Karena orang selalu bilang begini, saya minta maaf ya. Katanya kalau belum ke Bali itu belum ke Indonesia, begitu ya. Jadi saudara, ini kata orang, ini kan dunia wisata, saudara. Dunia wisata. Jadi kalau belum pernah ke Bali, katanya belum pernah ke Indonesia. Ya, saya bukan mendewakan Bali, tapi ini kata orang, saudara. Saya juga waktu belum pernah ke Bali, ya pokoknya berdoa
Ya, karena kita orang Indonesia minimal lah sebelum meninggal ya pernah lihat Bali gitu ya. Ya, tapi saudara, sebagaimana janji firman Allah ya berkata bahwa Tuhan itu menjawab lebih daripada yang kita doakan. Hanya saudara ya, sudah berkali-kali ke Bali gitu. Nah, waktu kita belum pernah pergi, kita bisa membayangkan suatu hari saya berharap saya akan ke Bali. Tapi Bali itu bukan sesuatu yang sifatnya mitos. Bukan sesuatu yang tidak ada. Betul ya? Sesuatu yang pasti. Sesuatu yang ada. Kalau saya beriman, percayakan ke sana kepada sesuatu yang tidak ada, itu namanya iman saya adalah iman yang tidak punya sasaran yang jelas. Setelah saya harap dengan analogi ini kita sedikit dan tidak bisa membedakan apa itu iman dan pengharapan. Maka kalau iman tanpa pengharapan, kita sedang beriman kepada sebuah objek, sebuah sasaran yang tidak ada tujuan. Tapi saudara, kalaupun tujuan itu ada, saudara tidak punya iman, saudara tidak akan punya kendaraan untuk sampai ke sana. Maka selama kita hidup di dalam dunia ini, kita bicara tentang iman dan pengharapan. Kita bicara tentang sesuatu yang jelas. Maka Paulus berkata, demikian, tinggal ketiga hal ini. Karena perjalanan kita adalah perjalanan jelas, maka kita akan berjalan dalam sukacita sampai kepada tujuan itu. Amin, saudara. Saya pertama kali ke Jakarta itu tahun 95. Ya, pertama kali. Dan pertama kali juga naik kapal tidak mabok, saudara. Ya. Agak sedikit mabok, tapi tidak benar-benar mabok. Ya. Tapi setelah yang kedua kali, ketiga kali, saya mabok naik kapal. Ya, zaman dulu saya ada dulu itu ke Jakarta, bisa naik namanya kapal lawit, tilong kabila atau apa lagi sejenisnya, loser mungkin ya, ada yang pernah naik dia. Naiknya lagi, ya kalau naik kelas 3, ya orang waktu itu berebut, saudara, ambil kasur ya. Ya, kalau tidak berebut, kadang tidak dapat kasur. Oh, jadi orang antri naik itu berebut ambil kasur. Ya, kalau tidak, di kelas 3 tidak dapat kasur. Tapi setelah berjalan, semua sudah normal, rupanya ada tukang nawar kasur, sudah tinggal kita bayar. Ya, tinggal kita bayar. Ya, hanya bedanya ya sekian ribu aja ya. Sekian ribu. Selama di dalam perjalanan, dalam benak saya tuh membayangkan Jakarta itu model apa gitu, saudara. Ya. Karena membayangkan Jakarta, maka selama naik kapal itu perginya tidak mabok-mabok, tapi setelah pulang mabok, saudara. Ya, setelah pulang tuh mabok. Ya. Kenapa, saudara? Hati saya bersuka cita membayangkan bagaimana Jakarta, bagaimana itu Tanjung Priok di mana kapal akan merapat. Ya, bagaimana sih modelnya? Cuma dengan cerita ya. Sama juga pertama kali pergi ke Pontianak. Ya, tahun 88 saya pertama kali pergi ke Pontianak. Itu naik bis. Ya, dulu 8.000 aja bayarnya dari sini ke sana. Itu enggak tidur-tidur, saudara. Enggak mabuk-mabuk. Ya, ke Pontianak. Sepanjang malam, walaupun zaman dulu ya, naik mobil sini Pontianak itu sulitnya minta ampun. Kalau di Semuntai, syukur-syukur kalau penyeberangan itu giliran kita ya. Ya, dan kemudian itu kapal pengangkut itu tidak macet. Kalau macet bisa berhari-hari. Ya, kadang orang bisa bermalam. Ya, karena harus antri untuk naik kapal untuk bawa kendaraan. Tidak mabuk-mabuk, saudara. Tapi setelah itu, saudara, saya jadi pemabuk naik kendaraan. Ya. Sampai hari ini pun kadang-kadang, saudara, ya, kalau naik mobil saya masih bisa mabuk, tapi tidak separah dulu, saudara. Tapi yang saya ingat persis, pertama kali ke Pontianak, tidak mabuk, saudara. Sepanjang malam,
Wah, mata celik. Kenapa saudara? Karena saya ingin melihat bagaimana sih yang disebut dengan kota Pontianak. Baru masuk kota Pontianak, masuk Wajo, masuk Siantan. Wah, kok gini kotanya? Saya bilang, sama aja dengan kampung. Dalam hati saya. Di mana sih disebut kota Pontianak? Ya, karena besoknya baru sampai cepat-cepat sudah dibawa kawan naik oplet pergi ke Kapuas Indah ke segala macam. Ini baru kota Pontianak sudah. Baru lihat kotanya. Jadi saudara kasih Tuhan, ya kita punya sasaran jelas. Biasanya perjalanan kita akan menjadi sukacita. Ya. Saudara, Alkitab mau menggambarkan kepada kita sebenarnya bahwa iman dan pengharapan bagaikan roh dan jiwa yang menyatu. Kadang-kadang bisa kita pisahkan pengertian, tapi kadang-kadang bisa jadi menyatu. Oleh sebab itu kasih, mengapa Paulus penting mengajarkan kepada kita orang percaya. Demikian tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Hari ini saudara, saya akan menyampaikan kepada kita beberapa kebenaran berkaitan dengan pengharapan. Ya, saya berikan judul dari renungan kita adalah hidup dalam pengharapan. Hidup dalam pengharapan. Karena kata tinggal di sini, ini bukan tinggal lalu bersifat pasif ya. Ini adalah bersifat aktif. Bukan kita tinggal diam. Bisa terjemahkan demikianlah tinggal ya. Ketiga hal ini. Demikianlah kita hidup di dalam ketiga hal ini. Yaitu hidup di dalam iman, hidup dalam pengharapan, hidup di dalam kasih. Sekali lagi, karena kata tinggal di sini bukan tinggal yang dimana kita bersifat pasif. Demikianlah saudara, saya dan saudara hidup dalam iman. Demikianlah kita hidup dalam pengharapan. Demikianlah kita hidup di dalam kasih. Maka ada banyak kebenaran kita perhatikan. Yang pertama sudah kita lihat 1 Timotius pasal 1 ayat 1. Bahwa pengharapan kita adalah pengharapan yang didasari kepada Yesus Kristus. 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang pertama. Mari kita buka saudara. 1 Timotius 1 ayat 1. 1 Timotius 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita. Dan Kristus Yesus apa? Dasar pengharapan kita. Saudara kasih Kristus, maka orang Kristen berbicara demikian, tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Maka kita perhatikan Alkitab mengajak kepada kita, iman dan pengharapan kita, itu dasarnya adalah beralas kepada Kristus. Kenapa saudara? Karena ini Alkitab berbicara. Sekali lagi, dari seluruh rangkaian Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, yang 66 kitab ini adalah sebenarnya berbicara tentang satu fokus dasar, yaitu Kristus. Maka Kristus menjadi dasar dari seluruh pengharapan. Pengharapan besar, pengharapan para nabi-nabi, pengharapan orang-orang kudus dalam Perjanjian Lama. Mereka memandang kepada Sang Mesias. Kita kenal dengan Kristus yang akan datang itu. Dan kita mendasari iman kita kepada Kristus yang sudah datang, yang sudah mati dan bangkit. Maka saudara dikasih Kristus, pengharapan orang Kristen adalah pengharapan yang didasari dengan dasar yang paling mendasar, yaitu Kristus. Yang saya sebut adalah bahwa itu adalah sasaran objek iman kita. Kita bukan kepada sesuatu yang ngambang, sesuatu yang tidak jelas. Saya minta maaf saudara,
Walaupun dunia terlalu sulit untuk mengakui dan menerima. Tapi kalau saudara mendasari iman kita di atas akal yang sehat, akal yang diurapi oleh Roh Kudus, akan diterangi oleh Roh Kudus, maka kita bisa mengerti kebenaran. Kenapa saya bisa mengerti kebenaran? Dan sudah selalu mengajar kepada kita untuk memahami karya pengharapan, keselamatan dalam rancangan Allah. Nah, kalau saudara bisa mengerti doktrin ini secara utuh, ya, saya percaya saudara itulah pemahaman kelahiran baru yang benar-benar kita pahami atas dasar firman Allah. Karena pengharapan itu sudah dibicarakan nabi-nabi. Pengharapan selamat sudah Allah merencanakannya. Dan sudah diwujudkan di dalam Kristus. Dan Kristus sudah membuktikannya. Sudah membuktikannya. Mulai daripada dia mati, dia dikuburkan, dia bangkit, sampai dia naik ke surga. Dan hari yang ke-10 setelah naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus. Maka gereja-gereja ya, hari ini ya, memperingati hari apa? Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Ya, saya rasa bahwa saudara kita tidak terlalu buat acara meriah kayak apa memperingati Roh Kudus. Ya, karena sesungguhnya bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan. Lalu ada lagi saudara orang mengadopsi, minta maaf ya. Berdoa supaya terjadi lagi pencurahan Roh Kudus. Mungkin yang ketiga, yang keempat. Ya. Maka gereja berdoa 10 hari berturut-turut doa puasanya untuk minta pencurahan Roh Kudus. Nah, ini saudara minta maaf. Ini cara pandang teologi yang kurang alkitabiah. Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan sudah terjadi. Karena tugas kita adalah tugas untuk hidup dipenuhi Roh Kudus. Amin saudara. Dengar baik-baik. Jadi saudara tidak perlu buat doa pencurahan Roh Kudus, tidak penting. Yang penting sekarang kita hidup dimateraikan keselamatan Roh Kudus. Hidup kita menerima Kristus dan hidup kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Itu yang dibutuhkan saudara. Berjalan dalam pimpinan Roh Kudus setiap hari. Dan sudah digenapi oleh Kristus. Dan step demi step kita lihat firman Allah membuktikan apa yang menjadi dasar pengharapan orang Kristen. Iman Kristen adalah sesuatu objek yang nyata. Maka kita bukan bicara tentang sesuatu yang sifatnya mitos, sesuatu yang sifatnya tidak masuk akal, tidak. Walaupun sekali lagi kita belum melihatnya. Maka saudara kasih Tuhan, mengapa seringkali kalau kita ada keluarga, ada rekan kita, orang-orang beriman, ya, yang percaya Yesus yang meninggal dunia ini, kita selalu diingatkan oleh firman Allah dalam ibadah penghiburan. 1 Tesalonika ya, pasal 4 ayat 13. Demikianlah saudara, aku tidak mau supaya kamu tidak mengetahui apa tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak apa? Halo? Tidak mempunyai pengharapan. Jadi orang-orang Kristen dinasihati saudara. Kalau ada saudaranya, ada keluarganya, ini orang Kristen ya, yang meninggal, kita jangan berduka cita seperti orang-orang lain, orang-orang dunia yang tidak mempunyai pengharapan. Bicara tentang pengharapan apa? Sekali bicara tentang pengharapan bahwa baik yang sudah meninggal, mereka beriman kepada Kristus karena Yesus yang sudah mengerjakan karya keselamatan. Sudah selesai dia naik ke surga. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, kamu jangan gelisah, kamu jangan tawar hati, kamu jangan putus asa. Saya tambahkan kalimatnya walaupun kalimat dia ucap ya, karena dari semua perkataan Yesus ya, aku berikan damai saya kepadamu, jangan gelisah, percaya kepada Allah, percaya kepadaku.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Demikian aku mengatakannya kepadamu. Aku akan pergi ke sana untuk menyediakan apa? Tempat bagimu. Maka Yesus sudah mengerjakan karya keselamatan. Setelah selesai, dia naik ke surga, disaksikan murid-muridnya. Bukan sesuatu yang hampa. Bukan sesuatu yang saudara yang omong kosong. Yang bisa dibuktikan. Maka Yesus memberikan jaminan. Di mana kamu berada, di situ kamu berada. Sekarang coba Anda, saudara, ikut pemimpin agama lain. Kalau bisa bertanya, ada di mana dia? Berani tidak jawab? Halo? Saya tidak menghakimi. Tapi saya tidak berani jawab karena dia tidak memberikan perkataan ini. Kamu ikutlah aku. Nanti di mana aku berada, kamu pun berada. Ada yang berani ngomong begitu, saudara? Saya berani ngomong begitu sekarang karena saya ikut omong Yesus. Nah, itu beda ya. Tapi saya bukan jaminan. Ikutlah apa yang ku percaya. Ya. Di mana nanti aku berada, saudara juga kita akan berada. Karena aku percaya kepada Yesus Kristus. Itu beda ya. Tapi Yesus, dia tidak perlu percaya kepada siapa. Memang dialah yang menyediakan jalan kepada kita. Maka pengharapan kita adalah pengharapan yang dasar di dalam Kristus. Kenapa saudara? Kita berbicara tentang pengharapan sebenarnya dalam Alkitab. Bukan bicara tentang lepas dari sakit penyakit. Bukan bicara miskin menjadi kaya. Bukan bicara perubahan nasib. Bukan saudara. Seringkali kita bicara pengharapan selalu bicara tentang hal-hal yang sifatnya kebutuhan hidup kita. Tapi Alkitab berbicara pokok pengharapan adalah bicara tentang doktrin. Tentang Kristus itu sendiri. Ini dasar kita. Kalau dasar ini sudah kita bangun, barulah sudah bisa membangun dasar-dasar yang lain. Sebab itu saya kasih Kristus, maka Kristus menjadi dasar kita. Dan selanjutnya saya mengajak saudara untuk mendalami bicara tentang hidup dan pengharapan 1 Korintus pasal 1 ayat 23. Dan kita buka, bukan Korintus, Kolose maksud saya. Kolose pasal 1 ayat 23. Apa yang firman Tuhan nasihat kepada kita untuk hidup di dalam pengharapan? Sudah dapat? Kolose 1 ayat 23 berkata demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari apa? Pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam semesta di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Perhatikan sekali saya bicara tadi bahwa iman dan pengharapan ya, seolah-olah sudah dalam satu kesatuan, juga kadang-kadang bisa dipisahkan. Maka Paulus menyampaikan firman ini penting untuk kita pahami. Supaya dikatakan bahwa kamu jangan bergeser dari pengharapan Injil. Maka berapa nasihat kepada kita tentang hidup dalam pengharapan. Yang pertama adalah, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Saudara kasih Kristus, orang Kristen yang hidup dalam pengharapan, maka dia akan bertekun dalam iman. Jadi sekali lagi, tolong saudara pahami, pengharapan itu adalah sasaran kita. Iman itu adalah kendaraan untuk kita sampai melihat sasaran itu. Bisa tangkap ya? Halo? Yang di gereja dulu ya, karena saya bisa dengar suara itu. Saudara bisa tangkap ini? Supaya kita bisa memahaminya. Kenapa saya penting untuk menjelaskan ini? Supaya kita tahu iman kita bukan iman yang tidak punya sasaran jelas. Karena waktu Allah berbicara iman dan pengharapan sekali, pengharapan adalah objek sasaran kita yang jelas. Yang diajarkan dalam firman Allah, Kristus menjadi dasarnya. Maka saudara, kita diajari hidup di dalam pengharapan itu berarti bahwa kita diajar untuk bertekun dalam iman.
Artinya saudara, selama kita dalam perjalanan ini, saudara, kita membuat iman kita bertumbuh. Sehingga sampai kepada pengharapan kita menjadi nyata. Yang selanjutnya saudara, kita berkata, maka kita tetap teguh. Saya mendasari kepada Kolose 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh. Jadi saudara, sampai pengharapan kita, sasaran kita itu menjadi nyata. Maka selain kita bertekun dalam iman, kita diajar untuk tetap teguh. Teguh kepada apa? Teguh kepada apa yang kita harapkan. Jangan sampai tidak terwujud. Maka sebagai kasih Kristus, orang-orang Kristen yang menaruhkan pengharapan kepada Tuhan, mereka akan berdiri teguh dalam situasi dan kondisi apapun. Saya sekali lagi mengingatkan saudara membaca berulang tentang, kemarin dalam pekarya di Zoom saya menyampaikan firman Tuhan tentang zaman akhir dan akhir zaman. Zaman akhir itu adalah Ibrani pasal 1 ayat 1-nya, saudara perhatikan. Zaman akhir sudah dimulai tak kala Yesus datang ke dunia ini. Akhir zaman adalah bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lalu pertanyaannya saudara, selalu kita bicara bahwa akhir zaman sudah dekat. Akhir zaman akan ditandai dengan beragam-ragam hal yang akan membuat iman manusia itu diuji. Baca nanti ya, Matius pasal 24. Ada peperangan, ada gempa bumi, ada kelaparan, ada apa lagi? Penyakit sampar, termasuk COVID ini kan penyakit sampar, saudara. Ini berarti akhir zaman yang kita hidupi. Berapa dekat kita akhir zaman, saya tidak berani jamin. Tapi yang jelas dikatakan bahwa itu baru tanda-tandanya. Tapi yang pasti dikatakan bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan kepada sekalian bangsa. Maka setelah mereka mendengar Injil, maka tibalah kesudahannya. Saya mau tanya saudara, apakah engkau tahu bahwa sekarang Injil sudah diberitakan pada sekalian bangsa? Bisa ya, bisa juga tidak. Tapi saudara, tadi dicatat dalam dunia misi, masih ada 6.900 suku ya yang terabaikan, yang menjadi sasaran kita untuk menjangkau hari ini. Dan jika Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, maka Yesus ya akan segera datang. Terus saya merenungkan saudara, sampai kita menunggu Yesus datang kedua kali, Injil diberitakan, berarti bahwa kita hidup di akhir zaman ini, yang sudah dimulai dengan zaman akhir kedatangan Tuhan. Kita tidak akan henti-hentinya untuk menghadapi berbagai kesulitan hidup. Maka saudara jangan pernah berharap hidup kita akan enak melulu ya, menjadi orang Kristen. Kita harus siap sedia dalam segala waktu, senang dan susah, ya, penderitaan dan kesulitan, sehat dan sakit. Sama seperti saya menggambarkan bahwa hubungan Kristen itu adalah hubungan mempelai laki-laki dan perempuan. Betul ya? Maka kalau mau menikah kan selalu ada janji nikahnya. Aku menerima engkau sebagai apa? Suami istriku yang sah tak satunya ya. Dan hidup menghormati, mengasihi bersama dengan engkau, senang dan susah, sakit dan sehat. Sama begitu sahabat, kita ikrarkan iman kita kepada Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian kita dibaptiskan. Itulah ikrar iman kita. Aku akan mengasihi Tuhan sebagai mempelai perempuan. Aku akan menjadikan dia satu-satunya pokok pengharapanku, baik senang dan susah, baik sehat dan sakit. Maka firman Allah berkata bahwa segala pemerintah, segala kuasa apapun tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Saudara, itu disebut dengan orang yang berdiri teguh. Karena apa? Karena pengharapan kita itu sesuatu yang pasti nyata. Tidak tergoncangkan. Jangan mau digeser. Digeser dari apa? Digeser dari
iman yang mendasar ini. Tadi malam dalam ibadah penghiburan dan juga sekali saudara, saya hanya menyampaikan satu rasa, perasaan hati sebagai hamba Tuhan. Saya tidak tahu berapa banyak orang sudah saya baptis selama jadi pendeta. Ya, berapa banyak juga orang yang sudah dinikahkan, dinikahkan bukan hanya menjalankan perintah Tuhan. Juga berapa banyak orang yang sudah meninggal, yang sudah dikuburkan. Kalau pergi ke pemakaman Sungai Ekoi, saya lihat nama-nama nih orang yang saya makamkan saya sebagai hamba Tuhan. Kalau makamkan harus jadi pendeta ya, karena sejak hamba Tuhan juga sudah memakamkan. Tapi saudara, selama menghadiri, memakamkan orang meninggal, saya dengan istri sama, hanya satu aja perasaan kami. Kalau yang meninggal itu orang Kristen, percaya Yesus, apapun kesusahannya, hati kita senang. Amin, saudara. Tapi kalau yang kita makan itu bukan orang Kristen yang belum terima sungguh-sungguh, hati kita sedih. Walaupun secara tubuh kita bisa upacara Kristen, tapi kasihan jiwa dan rohnya tinggal di Hades, di neraka. Saya tadi malam bersaksi begini, saudara. Ini sudah bentar kita akan acara pemakaman. Hari lalu, saudara, tengah pemakaman ada seorang kawan saya dulu masih SMP, tapi saya tidak boleh sebut namanya, pasti saudara kenal. Nanti terlalu kenal. Dia bilang sebegini, saudara. Di tengah sampai pemakaman itu, kacau dia. Di dunia ini kita jangan jadi orang miskin ya. Kalau jadi miskin susah, kata dia. Ini kan ngomongnya agak logak Cina. Saudara. Kenapa susah? Karena kalau orang miskin, dia lagi bilang, kalau makamkan orang sedikit yang datang. Kalau orang kaya banyak. Jadi kalau hidup itu jangan miskin. Lalu saya belum menjawab, saudara. Ada teman yang belakangnya menjawab. Dia bukan teman Kristen, dia pun mungkin hanya untuk dia bilang begini, tidak apa-apa. Kan nanti juga yang nanti juga akan ditinggikan oleh Tuhan, katanya. Saya bilang begini, ya memang betul, saudara. Mungkin di dunia ini kadang-kadang saudara kita tidak dihormati. Kadang-kadang mungkin tidak dihargai. Mungkin jasa baik kita pun tidak dihargai. Maka saudara akan kecewa, saudara akan berputus asa, iman kita akan tergoyahkan. Apakah seperti itu? Tidak, saudara. Kenapa pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti? Kita bertekun dalam iman, kita tetap teguh, kita tidak tergoncangkan, iman kita tidak bisa digeserkan. Ada kepahitan, ada kekecewaan. Kadang-kadang membuat orang lari dari iman Kristen, hanya karena kepahitan. Itu namanya dia tergeser, tidak mampu bertahan. Tidak mampu bertahan, saudara. Tidak apa-apalah. Tanggal 4 Juni, saya ingat-ingat saya lihat SK saya jadi hamba Tuhan itu, 25 tahun saya melayani sebagai hamba Tuhan full. Apakah kalau saya suatu hari meninggal, orang lupa saya jadi pendeta, orang lupa saya sudah melayani, saya berharap istri anak saya tidak pernah kecewa sama orang seperti itu. Lalu mereka, aduh, iman saya goncang. Ya, saudara. Saudara juga semua kita. Jangan iman kita mau digeser oleh apapun di dunia. Amin, saudara. Karena pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Apa yang pengharapan yang pasti? Waktu saudara meninggalkan dunia, kita sedang berpindah dari lokasi yang penuh penderitaan, kesusahan ini kepada tempat rumah Bapa yang kekal. Itu pengharapan kita. Pengharapan itu jelas. Itu yang dibicarakan oleh para nabi, para rasul, oleh firman Allah. Itu sebabnya para hamba-hambanya berbicara kepada kita. Jangan kita mau bergeser dari iman kita. Dan kita bertekun dalam iman. Kenapa, saudara? Selain kita menerima anugerah keselamatan, orang yang bertekun dalam iman melayani Tuhan,
Ya, tadi malam saya sampaikan saudara, kita akan mendapatkan 2 kali lipat berkat. Berkat apa saudara? Saya jelaskan ya. Pertama, waktu kita meninggal, saudara, jiwa dan roh kita akan disambut oleh malaikat. Lalu dibawa ke tempat namanya Firdaus. Yang sekarang Firdaus adalah kumpulan orang-orang percaya yang sudah mati. Sambil menunggu hari ketentuan kedua kali. Maka kita akan menerima pahala hasil pelayanan kita. Saya tidak tahu pahala jadi apa ya, mahkotanya model gimana, tapi itulah akan kita terima. Sambil kita menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Nanti setelah pada waktunya Tuhan datang kedua kali, sedang kedua kali, maka saya yang pertama perhatian itu akan datang di awan-awan. Lalu saudara, yang pertama adalah orang yang sudah mati, itu akan dibangkitkan. Yang mati yang tadi tinggal di Firdaus, ya dibangkitkan. Berjumpa dengan Tuhan Yesus di awan-awan sana. Nah, yang di luar Tuhan masih ada di neraka terus deh, di Hades terus. Kemudian setelah itu saudara, waktu Tuhan kedua kali, kita yang masih hidup akan diangkat. Nah gitu ya. Lalu di sana kita akan berjumpa dengan orang yang sudah meninggal tadi. Kumpulan orang percaya. Itu disebut dengan pesta perkawinan anak domba. Dalam Alkitab ya, dan juga para penafsir semua kita setuju bahwa itu adalah selama 7 tahun. Lalu selama 7 tahun inilah sudah terjadi kesusahan besar di bumi ini. Yang saudara baca dalam kitab Wahyu. Segala matra, segala sangkakala ya. Jadi kalau hari ini saudara ingat baik-baik. Covid itu belum dari penggenapan Wahyu ya, belum. Maka saudara tidak akan mengalami penderitaan dalam hari kesusahan besar itu. Bahasa. Lalu saudara, setelah itu, maka Yesus dengan orang-orang kudus akan turun ke bumi, memerintah selama berapa lama? Berapa lama saudara? 1000 tahun. Saya itu saudara, maka kita masing-masing akan diberikan jabatan saudara. Saya bilang memerintah mungkin jabatan RT, RW, lurah, kades, kadus, apalah. Tapi saya tidak tahu strukturnya ya. Ini cuma banding, ingat ya. Jangan saudara anggap itu sama ya. Ini cuma banding. Maka saudara yang selama hidup ini tidak bertekun dalam iman, tidak mengabdi sungguh-sungguh, saudara tetap jadi rakyat jelata aja saudara. Maksudnya tetap di kerajaan itu tapi tidak ikut memerintah. Saudara masih mau jadi orang biasa setelah akhir zaman? Udah di dunia sekarang ini jadi biasa-biasa. Di surga juga jadi biasa-biasa. Sampai sudah datang juga jadi biasa-biasa. Mau seperti itu? Ya kalau mau ya silakan aja. Ini pilihan ya. Tapi saya menyampaikan saudara, itulah pengharapan kita yang nyata. Pasti. Sasaran nyata. Ini bukan sesuatu yang omong kosong karena diajarkan di dalam firman Allah. Maka saudara saya bertekun, tetap teguh, tidak tergoncang. Ya, jangan mau digeser. Oke, terakhir saudara, saya membaca Ibrani 6 ayat 9 sampai 20. Bicara tentang hidup dalam pengharapan. Ibrani 6 ayat 9 sampai 20 saya baca sepintas cukup panjang. Setelah itu saya akan menyampaikan bagian pokok aja. Ibrani 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Berpegang teguh pada pengharapan. Demikian firman Tuhan, tetapi hai saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang apa? Mengandung keselamatan. Orang-orang percaya saudara yang menapang ada sesuatu yang baik. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang lebih tinggi daripadanya. Katanya,
Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilahbukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Oleh kasih Tuhan, hidup dalam pengharapan akan membawa kita dalam rasa aman. Tolong saudara, hidup di dalam pengharapan akan membawa kita di dalam rasa yang aman. Tidak tahu saudara, apakah hari ini saudara hidup dalam perasaan yang aman di dalam dirimu? Kita tidak bicara tentang iman yang tidak masuk akal tentunya. Kita juga bukan bicara iman yang tanpa hikmat. Tapi saya tahu bahwa hari ini tidak sedikit orang yang memang hidupnya tidak merasa aman. Saya bukan bicara iman yang buta juga, saudara. Kita juga harus hidup dengan penuh hikmat. Kadang-kadang bahwa situasi, kondisi yang membuat kita merasa tidak aman, kita bisa kehilangan akal sehat. Akal sehat membuat kita hanya kehilangan kasih satu dengan yang lain. Bisa terjadi, saudara. Tapi syaratnya bahwa karena ada pengharapan kita dalam Kristus, kita berkata bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita. Kita tahu sauh dia, bagaikan jangkar yang tercakar yang membuat kita merasa aman. Ada imam besar kita yang agung, yang menjadi perantara kita. Sehingga saudara, kenapa ini penting untuk dihayati? Karena itu adalah meneguhkan doa orang-orang percaya. Orang semua berdoa kepada Allah, Allah yang mana? Doa-doa kita akan sampai kepada Bapa di surga karena ada imam besar kita yang menjadi perantara kita. Itulah rasa aman kita. Jadi saudara, bukan berdoa tanpa pengharapan, amin. Rasa aman kita. Ada Kristus yang menjadi pokok keselamatan kita, yang menjadi sasaran perjalanan kita. Kiranya saudara kasih Kristus, ya demikianlah tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Biarlah saudara boleh hidup di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, dasar pengharapan kita adalah Kristus. Itu pokok dasarnya. Karena kita hidup dalam pengharapan, maka kita akan menjadi orang Kristen bertekun dalam iman. Tetap teguh, tidak bergoncang, jangan mau digeser. Dan pada akhirnya bahwa pengharapan akan membawa kita dalam rasa aman. Kita bagaikan kapal yang sedang berlayar menanjakan sauh yang teguh. Karena Kristus adalah dasar kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, mari kita berdoa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, sekali lagi saya ucapkan selamat di minggu, selamat beribadah kepada kita semua, baik ibadah di gereja maupun yang ikut dari rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan akan berkati kita. Dan saudara kasih Tuhan, ada beberapa pengumuman buat kita. Yang pertama bahwa pada jam 12 siang hari ini kita akan melaksanakan ibadah untuk penghiburan dan juga pelepasan
pengantaran jenazah dari Bapak Mulyadi Baya ke tempat pemakaman di Menyurai. Ibadah kita laksanakan pada jam 12 setelah ibadah ini, dan demikian informasi buat kita. Dan kemudian yang kedua, tentu sekali lagi saya atas nama Gembala dan Badan Penjemaat ya menyampaikan turut duka cita yang mendalam atas dipanggilnya kembali ke pangkuan Bapa di surga rekan seiman kita ya, melayani bersama-sama di tempat ini ya, karena saya datang di tempat ini ya, Pak Mulya sebagai BPJ tempat ini ya, Pak Mulyadi Baya. Kiranya Tuhan akan berikan penghiburan buat ibu, anak-anak, dan buat keluarga. Nah, juga nanti kalau ada informasi selanjutnya saudara untuk ibadah-ibadah lanjutan kami akan infokan di warta ya gereja. Saudara, saya juga perlu informasikan bahwa sekali lagi saya sangat berharap nanti secara resmi saya juga akan menyampaikan untuk semua informasi gereja bentuk WA group itu ada di warta. Ya, jadi kami tidak lagi posting di tempat-tempat lain. Jadi tolong saudara, karena ini hanya akan dipegang oleh admin. Jadi saudara lebih baik ya harus ada di grup warta itu. Ya, karena di situ orang lain tidak bisa postingnya kecuali admin membuka waktu. Jadi tolong semua jemaat ya nanti bisa bergabung di grup WA warta gereja. Karena hanya itu adalah terarah. Ya, tapi kalau grup lain kadang-kadang terlalu banyak posting-posting ya, sehingga yang lain merasa terganggu atau HP-nya mungkin memorinya terlalu penuh. Jadi mohon bisa dimaklumi. Jadi semua warta dalam perjalanan ke depan kami berharap semua laporan-laporan akan bisa diakses. Sebab itu jangan ada yang keluar dari grup warta itu ya. Kalau bisa minta masuk lagi supaya saya hanya bisa menerima warta informasi-informasi gereja. Yang ketiga saudara, nanti secara resmi bahwa mulai per 14 Juni 2 minggu ke depan ya, kita akan melaksanakan ibadah kembali 3 kali. Ya, juga untuk ibadah kedua tetap kami coba untuk online. Mungkin tidak 3 kali ya, karena keterbatasan kita personil dan lain-lain. Tapi ini kita coba merancang ya untuk mengantisipasi ini kena masuk masuk waktu new normal secara bertahap ya. Sekarang kita akan buka kesempatan nanti per 14 Juni ibadah umum kita akan kembali biasa pada jam 6, jam 9 dan jam 7 malam. Ya, kami akan menyampaikan protokol-protokol untuk mengikuti ibadah. Ya, nanti tolong nanti bisa diperhatikan. Saya harus merangkumkan baik dari pemerintah, baik dari lembaga organisasi gereja, baik dari atasan kita GKI, nanti kami tuangkan dalam bentuk petunjuk ya di gereja setempat. Nanti akan saya sampaikan minggu depan supaya mulai per 14 Juni kita sudah mulai bisa beraktivitas dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada. Ya, tolong kita doakan. Kemudian yang selanjutnya saudara, pada minggu ini hari Jumat jam 7 perkarya kami sudah mulai, tapi dengan memperhatikan protokol kita laksanakan di halaman. Ya, minggu ini untuk perkarya silakan nanti bergabung di halaman gereja pada jam 7 malam seperti biasa. Bagi yang tidak ragu dan berani datang, tentu kami akan atur jaraknya. Ya, kita akan memulai untuk kegiatan pekarya. Nanti pelan-pelan yang lain staf demi staf kita akan menyesuaikan. Saya kira itu aja saudara. Ya, kenapa pekarya kami mulai? Karena saya tahu Bapak ini harus jadi simbol. Ya, kami harus membimbing langsung supaya jadi contoh ya untuk kita boleh menjadi teladan ya, dalam persekutuan. Salah satu berapa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu yang tetap setia mendukung lewat persembahan. Nanti setelah ibadah ini yang di gereja silakan nanti ditaruhkan persembahannya di tempat. Bapak Ibu yang di rumah ya silakan ya, mau diantar kah, mau dijemput kah, kamu ditransfer seperti biasa. Saya terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai kita berjumpa di minggu yang akan datang atau kesempatan akan datang. Baik saudara kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ya, baik, kita kembali untuk menyanyi nomor 301, iring maha Tuhan saja ada damai sepenuh. Saja ada damai
akan jadi sama Tuhan, itu rindu dan daku. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segera bumi, di surga pun memujimu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan senteduh. Sekali lagi selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Bapak Ibu, saudara sekali kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran kita pada minggu ini dalam rangka ibadah kita bersama melalui ibadah online yang Bapak Ibu saudara sudah ikuti. Kami berharap bahwa Bapak Ibu tetap setia di hadapan Tuhan sekalipun secara fisik kita tidak bisa berkumpul di gereja, tapi dalam melalui ibadah online kita tetap kuat, tangguh, setia di dalam Tuhan. Apabila dikasih Tuhan Yesus, ya, kita akan berjumpa kembali sampai minggu depan, dan tetap berdoa, tetap membaca kitab, tetap bersekutu dengan Tuhan, tetap pribadi dan keluarga, dan juga tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih atas setiap ibadah-ibadah yang telah diikuti. Kami dari sesi pelayan ibadah dan musik mengucapkan selamat. Tuhan selalu mengasihi kita. Dan sampai berjumpa dalam ibadah yang akan kita buat 2 minggu ke depan adalah ibadah yang seperti biasa. Sampai berjumpa, dan kami rindu bertatap muka dengan semua jemaat Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.